Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Kak. Ya, sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang udah gabung di siang ini. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi TIU, tapi fokus ke materi silogismenya. Kalau yang minggu kemarin ikut materi saya, kemarin kan ngebahas dua materi ya. Ada iya benar TWK sama TIU, tapi nggak fokus ke semuanya. Kemarin kita belajar literasi, silogisme sama analogi. Nah, sekarang kita fokus ke silogisme karena pasti masalah dalam TIU itu yang disorotinya silogisme karena silogisme itu menjadi salah satu soal yang sulit. Kenapa sulit? Selain menghabiskan waktu dalam pengerjaannya, silogisme ini juga apa ya? Jadi harus benar-benar kita tuh bersikap analoginya tuh di sini gitu di soal silogisme karena ada soal analogi tapi menurut saya itu analogi itu persis sama sinonim sedangkan yang silogisme ini baru menurut saya analogi dari soal yang benar-benar kita harus menyimpulkan dalam kalimat. Nah, sebelum masuk ke materinya kita perkenalan lagi mengenai TIU. Nah, TIU itu bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan implementasi dari verbal, numerik, dan figural. Tapi di sini saya tidak akan membahas numerik atau figuralnya ya, tapi fokus ke verbalnya. Nah, soal yang diuji itu ada 4 ya sebenarnya, tata kata, analogi, silogisme, dan analitis. Nah, analitis itu termasuk silogisme sebetulnya. TIU itu terdiri dari 35 soal. Kita lanjut. Nah, ini ya materi TIU itu di verbal ada 4. Sinonim, antonim, analogi, silogisme. Nah, yang kita bahas itu sekarang silogisme. Untuk sinonim antonim, saya percaya pasti kawan-kawan tuh udah pada tahu lah ya kayak gimana bentuk soalnya dan kata-kata yang harus kita pelajarin tuh kayak gimana. Analogi beda jauh sama materi sinonim antonim. Kita masuk ke silogisme. Nah, silogisme atau bisa disebut juga logika penalaran atau lebih simpelnya kita kenal sebagai penarikan kesimpulan. Nah, soal penalaran logika formal bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam hal logika atau penalaran. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, di sini kita harus benalar secara langsung gitu. Kenapa sulit? Karena ada soal, tapi di sini kita harus berpikir logika gitu. Kita harus bahasa Indonesia kan nggak akan beda jauh dari soal cerita, soal paragraf, teks, kalimat. Nah, di sini kita dari pelajaran SD, SMP, SMA harus diperdalam lagi gitu tentang materi kalimat ini. Di mana kita biasanya cuman baca kalimat itu seperti apa, udah aja. Di sini kita harus menyimpulkan secara logika gitu. Maksudnya jadi tidak ada opini yang memang apa ya? Kan disebutnya hipotesa ya. Bukan gambaran hasil sementara gitu. Nah, di sini kita harus benar-benar bisa menyimpulkan secara logis dari premis-premis yang kita nanti pelajarin. Lalu jawaban yang harus dipilih adalah bagaimana memecahkan masalah berdasarkan informasi tersebut. Nah, kita tuh dalam silogisme katanya harus memecahkan masalah. Maksudnya apa yang ingin ditanyakan soal, kita harus tahu gitu yang dipengenin soal tuh kayak gimana. Tapi kadang jawaban atau soal logis itu jawabannya semi mirip, semi mengecoh. Satu kata yang beda aja itu sebenarnya bukan jawabannya. Misal dalam soal logis itu bedanya ada kata jika sama tidak. Bingung kan? Karena jika sama tidak ini jawabannya semi mirip nih. Tapi kalau jawabannya ini juga jawabannya jika betul, tidak juga betul. Kadang di silogisme itu jawabannya bisa benar dan tidak benar. Kayak gitu ya. Nah, silogisme adalah suatu cara untuk melahirkan dedukasi. Silogisme mengajarkan pada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas, dan tajam. Nah, di sini kita harus misalnya nih kita dalam pengerjaan soal silogisme, pengen ngerjain silogisme dulu boleh aja sebenarnya karena itu kan soal yang sulit. Tapi di sini kita harus benar-benar situasi pikirannya tuh belum kacau. Beda sama kalau kita udah ngerjain sinonim, antonim, analogi pasti kacau kan. Maksudnya kacau itu udah terlalu banyak pembendaraan kata di pikiran kita jadinya bingung gitu. Jadi terkecoh sama soal-soal sebelumnya.
Tapi kalau misalnya kawan-kawan enaknya ngerjain dulu soal yang sebelumnya nggak apa-apa. Itu juga bisa menjadi apa ya referensi untuk oh ternyata dari silogisme ini kita bisa memetik beberapa kunci dari soal sebelumnya kayak gitu nggak apa-apa. Lanjut. Nah, kita mengenal simbol pada silogisme, bukan simbol sih sebenarnya, ya simbol. Cuman di silogisme itu banyak rumus juga. Ada rumus juga gitu, banyak banget rumusnya. Tapi di sini kita mengenal aja ya. Jadi saran saya jangan terlalu fokus ke rumusnya karena untuk rumus itu memang harus dipelajari juga. Tapi kita fokus ke cara penarikan kesimpulannya aja di silogisme ini. Nah, yang pertama ada beberapa simbol yang saya eh, pahami dan pelajari dan akan disampaikan ini, pertama ada premis. Premis itu penyimpulannya bisa P, Q, R gitu. Tapi tergantung itu penyimpulannya mau dalam mode apa, apakah mode tollens, phoneme, kayak gitu. Terus kesimpulan juga nggak beda jauh sama premis sebenarnya. Bisa P, bisa negasi P atau tidak benar P atau PR atau QR. Tergantung dari premis yang diminta. Penarikan kesimpulan apa yang diminta gitu. Terus kata hubung, maksudnya kata hubung di sini tuh bisa si tanda yang ini tuh bisa jadi atau konjungsi tidak atau sama atau negasi yang benar atau tidak benar tadi ya. Di sini benar katanya pernyataannya B ya. Kadang di beberapa nanti tentang silogisme ada gini pernyataan benar salah. Nah, di sini juga ada istilahnya premis mayor. Tahu kan ini tentang premis mayor ini di SMA kayaknya. Premis mayor itu pernyataan pertama atau premis satu atau kalau di soal kalimat pertama gitu ya. Terus ada premis minor. Premis minor itu pernyataan kedua, premis kedua atau disebut kalimat kedua setelah kalimat pertama. Lalu ada konklusi itu simpulan. Ya, lanjut ini ya. Tapi kekecilan gambarnya. Nah, ini ya, ini tuh sama kayak ini nih. Negasi itu yang ini nih. Negasi itu yang ini. Atau bisa juga sebenarnya negasi itu kayak gini aja gitu. Gak tergantung sih. Ada beberapa tulisan yang emang penulisannya negasinya gini doang. Ada juga kayak gini. Ada ingkaran, ada negasi gitu kan. Di sini katanya artinya tidak, not, negasi, ininya tidak. Yang kayak kebalik dan ini tuh dan ya. Nah kalau yang ini tuh atau disjungsi jadinya. Atau bisa juga nanti ada contohnya ya. Terus ini yang panah ini implikasi jika maka. Terus kalau yang panah dua ini, yang kiri kanan ada panahnya biimplikasi bila dan hanya bila. Lanjut ya, ini tentang simbol. Setidaknya kalian kalau males ngapalin rumus tahu simbol-simbol ini. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis yang ada pada silogisme. Sebenarnya banyak, cuman ini jenis yang emang sering dibahas. Itu beberapa soal juga. Pertama ada ingkaran dari pernyataan, merupakan pernyataan yang mengingkari pernyataan sebelumnya. Ini gampang ya contohnya, misal kayak semua lampu 40 watt. Lampu yang di rumah 40 watt, biasanya gitu. Simpulannya gampang kan? Setiap rumah memiliki lampu 40 watt, biasanya gitu. Pernyataan ingkaran. Terus ada kuator universal, ditandai dengan kata semua. Ini juga mudah. Salah satu silogisme yang mudah biasanya gini, semua anak itu rajin, semua siswa di sekolah termasuk pandai belajar kayak gitu biasanya nanti hasil simpulannya juga harus ada kata semua. Terus ada kuator esensial ditandai dengan kata beberapa, terdapat dan sebagian. Di sini juga sama kayak kuator universal. Jadi misalnya beberapa masyarakat Indonesia menyukai sate. Orang Bandung penghasil sate biasanya gitu. Berarti nanti simpulannya juga harus ada beberapa atau misalnya sebagian juga nggak apa-apa karena itu termasuk kuator esensial. Terus ada implikasi, ditandai dengan adanya pernyataan dengan kata hubung. Berarti ini ada konjungsi ya. Ada tadi yang kalau di simbolan itu V yang kebalik sama V. Jika sama maka. Ini contohnya kayak gini. Oh, ini contoh yang kuartor esensial. Di sini premis satunya saya wanita orang Bandung. Premis keduanya orang Bandung tinggal di kota. Lalu ada konklusi, hasil kesimpulannya. Kesimpulannya sebagian wanita Bandung tinggal di kota. Nah, di sini kuncinya kita garisin yang Bandung sama kotanya. Kenapa ada sebagian? Karena sebenarnya ini bisa juga ditambahin beberapa misal. Ini tapi saya nge-subjekinnya saya. Nah, ini
orang itu sebagai beberapa populasi dari orang yang tinggal di Bandung. Maka jawabannya itu sebagian wanita Bandung tinggal di kota. Sampai sini mau tanyain dulu nggak sebelum masuk ke jenis-jenisnya lagi yang lain? Ada yang mau tanyain dulu? Lanjut aja. I- Ingkaran itu tadi kebalikannya atau apa ya Mbak ya? Ingkaran Kebalikan. yang Ingkaran dari pernyataan merupakan pernyataan yang mengingkari pernyataan sebelumnya. Jadi contohnya misalnya kayak gini. Semua lampu 40 watt. Semua rumah memiliki lampu 40 watt. Jadi udah kembalikannya, maksudnya mungkin ini ya negasinya. Bisa jadi negasi, jadi pernyataan salah kalau kesimpulannya minta misal ada kata kunci si soalnya pengen dijadiin pernyataan negasi atau pernyataan kebalikannya bisa. Jadinya tidak kan atau pernyataan benar, pernyataan yang tidak dilakukan. Jadinya tidak semua rumah memiliki lampu 40 watt. Bisa kayak gitu. Mungkin bukan sebaliknya, mungkin pernyataan hasil dari simpulan yang diminta. Kayak gitu. Paham? Oh iya, iya Mbak. Lanjut ya. Nah, ini ya penjelasannya. Ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi adalah pernyataan baru yang merupakan lawan dari pernyataan semula. Kalau misalnya si soalnya pengen minta pernyataan salah. Jika pernyataan semula bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Perhatikan permisalan berikut. Nah, di sini, jika pernyataan P atau premis ya, disebutnya kita sebut aja premis, bernilai benar, premis satunya menyatakan benar, maka ingkarannya harus negasi P bernilai salah. Jadi hasilnya, si konklasinya harus salah gitu kayak tadi. Berarti tidak semua rumah itu memiliki lampu 40 watt gitu. Terus jika pernyataan premis satu bernilai salah, maka ingkarannya negasi P-nya, premis ke konklasinya bernilai benar. Nah, ini contohnya ya. Premis satunya hari ini turun hujan. Nah, langsung dia tuh minta ingkaran salahnya. Hari ini tidak turun hujan. Jadi penambahannya tinggal pakai tidak gitu ya. Tapi kadang ingkaran atau negasi di soal itu nggak selalu pengen minta tidak benar atau salahnya. Kadang mereka minta kesimpulan dari pernyataan si premis satu premis dua itu pengennya kayak apa sih? Kayak misal banyak contoh soal kayak gini. Sebagian dosen adalah pelukis. Sebagian pelukis adalah pengajar kampus. Nah, itu kan bisa juga si soal itu sebenarnya ingkaran kan, cuman dia si jawabannya ternyata nggak ada kata tidak, tapi jawabannya kadang gini, sebagian pengajar maka adalah dosen. Biasanya kayak gitu, biasanya kadang kesimpulannya minta pernyataan adalah kayak gitu. Jadi kita harus baca lagi soalnya dengan teliti gitu ya. Walaupun si soal ingkar sama negasi itu katanya minta pernyataan benar atau salah, tapi kadang si ingkaran negasi itu minta kesimpulan dari premis satu sama premis 2. Kayak gitu. Kadang si ingkaran atau negasi itu contoh soalnya tentang pekerjaan dalam satu orang tuh memiliki dua pekerjaan kayak gitu. Nanti ya kalau ada contoh soalnya saya tunjukin. Lalu yang contoh keduanya kayak gini, ibu pergi menggunakan mobil, terus pernyataan salah, negasi salahnya, ibu pergi tidak menggunakan mobil. Nah ini kalau dicontoh gampang ya, tapi kalau udah kelihatan ke soalnya, kadang kita terkecoh banget gitu akan pernyataan ingkaran sama negasi ini. Tapi sampai sini paham nggak? Paham Kak? Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke kuantor universal dan esensial tadi ya. Kalau universal itu ada kata semua, kalau esensial itu beberapa sebagian. Kita acuhin dulu aja ini ya, si simbol-simbol ininya karena pusing. Kita ke pengertiannya dulu. Kuantor universal biasanya disebut kuantor umum. Adalah bentuk ungkapan yang menyatakan keseluruhan dan biasanya ditulis dengan kata semua atau setiap. Nah, di sini kawan-kawan ingat aja kalau universal itu pasti harus ada kata kunci semua, setiap. Berarti jawabannya juga harus ada kata itu. Paham ya? Kedua kata merupakan kuantor universal karena menunjukkan bahwa semua anggota memiliki keadaan yang sama nih. Jadi keadaan berarti maksudnya keadaan itu simpulannya harus sama. Tulisannya nggak kelihatan, kekecilan ya. Ntar ya diginiin dulu.
Nah, kelihatan? Kelihatan, Kak. Ya, terlalu. Ya, tadi. Nih, kawan-kawan ingat ya, universal itu pokoknya kata kuncinya semua dan setiap. Berarti konkulasi hasilnya itu harus semua dan setiap. Kalau ada jawaban yang sama, berarti kita harus nyari kata kunci yang tadi saya bilang, yang contoh yang orang Bandung itu berarti kita buletin dulu aja tuh. Ini nih sama nih, Bandung. Cuman depannya nggak ada sebagian atau semua, berarti harus apa ya? Bentar ya, dicatat dulu. Kelihatan. Nih, di sini ada contohnya, semua gajah memiliki belalai. Pada kalimat di atas, memiliki belalai. Kita bukan ngebuletin semuanya, tapi memiliki belalainya. Kayak tadi yang orang Bandung, yang kita buletinnya Bandungnya, orang Bandungnya. Berarti orang Bandung itu populasi sebagian orang kan. Nggak semua warga Indonesia orang Bandung kan, tapi yang orang Bandung itu, yang ceweknya disebutnya kan, sebagian orang Bandung itu tinggal di kota, kayak gitu. Nih, berperan sebagai predikat. Jadi si memiliki belai ini sebagai predikat. Jika predikatnya kamu simbolkan sebagai B, maka penulisannya menjadi GX, BX. Maksudnya ini tuh si B-nya itu sebagai predikat kan. Artinya jika X adalah gajah, maka X mempunyai belalai. Berarti nanti simpulannya itu bakal gini. Semua hewan memiliki belalai. Misalnya, si jawabannya pengen minta gitu, gak apa-apa, nggak jadi masalah sebenarnya. Selama si jawabannya itu memiliki kata semua, jawaban yang benarnya. Kita lanjut ke eksistensial. Nah, kalau universal itu kan kata kuncinya harus ada semua nih. Kalau eksistensial itu beberapa atau ada. Itulah mengapa kuantor eksistensial menunjukkan sesuatu yang bersifat khusus atau beberapa anggota yang memiliki keadaan berbeda dengan lainnya. Nah, ingat ya, kalau universal itu sifatnya umum, kalau eksistensial itu khusus. Gitu. Ini contohnya kayak gini, beberapa orang rajin beribadah. Penulisan logika predikat untuk pernyataan di atas adalah ada X yang adalah orang dan X rajin beribadah. Jadi nanti dia si kesimpulannya, konkulasinya minta gini. Beberapa orang rajin beribadah. Ada beberapa orang, ada orang rajin beribadah. Atau misalnya beberapa orang sering beribadah. Kayak gitu nanti sih. Misalnya si jawabannya itu minta kayak gitu. Pokoknya ini cuma contoh ya. Kalau si soal eksistensial tuh kayak gini. Kalau si universal itu kayak gini. Kata depannya semua. Kita lanjut ya. Nah, ini kunci penalaran logis. Lingkaran atau negasi adalah kebalikan nilai dari suatu pernyataan, di mana ketika suatu pernyataan bernilai benar, maka negasi bernilai salah, dan saat suatu pernyataan bernilai salah, negasinya bernilai benar. Lingkaran atau negasi dari pernyataan P dilambangkan dengan negasi P, atau tidak benar P, atau tidak atau salah gitu ya. Pernyataan kuantor adalah bentuk logika matematika berupa pernyataan yang memiliki kuantitas. Nah, kuantitas itu yang tadi ya, kata kuncinya semua, seluruh, setiap, beberapa, ada, dan sebagian. Kata-kata yang senilai dengan seluruh, semua, setiap termasuk dalam kuantor universal, dan kata-kata yang senilai dengan sebagian, beberapa, ada termasuk kuantor eksistensial. Terus semua orang sadar, ini maksudnya premis ya. Ini tuh kuantor universal. Kalau yang kayak gini, negasi P itu sebagian orang tidak sarjana, maksudnya kuantor eksistensial. Lanjut ya. Kami tanya dulu. Ya, lanjut ya. Untuk ke implikasi. Nah, implikasi ini salah satu bentuk silogisme yang nggak bakal sering muncul ya. Pasti muncul karena rumusnya mudah. Selain rumusnya mudah, pernyataannya juga nggak beda jauh sama kuantor eksistensial sama universal. Jadi, implikasi adalah pernyataan majemuk sebab akibat yang dihubungkan oleh jika maka atau jika P maka Q, ini punya peran kalkulasi secara sistematis dilambangkan kayak gitu. P akan Q. Dalam hal ini, P disebut sebagai penyebab, sedangkan Q disebut konsisten atau akibat. Implikasi akan menilai benar jika, lihat ya, ini rumusnya, rumus secara pernyataan. P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka implikasinya benar ini ya. Ini rumusnya ini. Nah, biar bisa di
Nih ini ya, ini pernyataan yang diketiknya. Benar, benar, benar. Jadi kayak gini. Kalau misalnya salah berarti hasilnya benar. Terus yang ketiga, kalau benar salah hasilnya salah. Kalau salah, terus premisnya benar, berarti simpulannya harus benar. Ngerti nggak? Ini yang ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Ini rumusnya. Adapun jenis-jenis implikasi adalah sebagai yang berikut. Konteks implikasi P adalah P. Ada yang nanya dulu. Suaranya kecil, Kak. Sekarang masih kecil, Kak? Udah gede, Kak. Tadi saya kecil, Kak. Ada backsound-nya juga, Kak. Iya. Ini ada lagu jazz gitu, diringi jazz. Terus lanjut, inverse dari implikasi P menjadi Q adalah negasi P atau salah P. Gak enak nih, atau pernyataan salah menjadi pernyataan salah gitu aja ya. Atau kontraposisi dari implikasi PQ adalah salah-salah. Jadi sebenarnya si implikasi itu, jadi kemungkinan besar jawabannya bisa salah atau benar semua gitu. Jadi si ingkarannya tuh bakal kayak gini contohnya. Langsung contoh ya, karena kalau lihat fokus ke rumus, tadi saya sampaikan pasti pusing. Premisnya, Betty mendapatkan uang di hari Jumat. Terus premis keduanya, Betty pergi ke Yogyakarta. Simpulannya bakal kayak gini. Jika Betty mendapatkan uang di hari Jumat, maka Betty pergi ke Yogyakarta. Berarti ini termasuk ke rumus yang pertama, yang pernyataan benar, benar, benar. Berarti jawabannya harus positif, maksudnya harus benar, nggak ada kata tidak. Jadi ada kata jika, karena ini lihat ya, nih rumusnya. Harus ada kata jika sama maka kata depannya. Bisa juga jadi pernyataan salah, kayak gini. Betty mendapatkan uang di hari Jumat dan Betty tidak pergi ke Yogyakarta. Nah, kalian nanti jangan bingung untuk di soal, kalau misalnya, aduh, jawabannya ini ada dua, berarti nanti kemungkinan ada dua enggak. Nanti di soal itu jawabannya akan kayak gini. Jadi bakal salah satu yang dimunculin. Kalau misalnya si soalnya minta pernyataan salah, ya pasti jawabannya bakal dimunculin yang salah. Kalau misalnya pernyataannya minta yang benar, berarti munculnya cuma benar aja. Nah di soal nanti, kalau misalnya minta yang benar, nanti bakal dari salah satu kata ini bakal hilang. Misal si jikanya jadi gak ada. Misal si makanya jadi gak ada di salah satu jawaban itu. Nah kalau misalnya pernyataan tidak benar atau salah itu, si tidaknya bakal diganti katanya, misal jadi atau, meskipun, hanya, padahal jawabannya kan tidak. Sampai sini ngerti nggak? Sebentar ya. Saya mau tanya dulu, sebelum lanjut, lihat baca-baca lagi rumusnya lagi ya, biar gak bingung. Pal. Yang tanyain? Ini ada chat. Bisa juga jadi, oh bisa, jadi pernyataan salah, premis satu salah, premis dua salah, bisa. Jadi jawabannya nanti si simpulannya jawabannya benar. Ini tuh sama kayak yang ini nih, yang kedua nih. Salah jadi benar. Jadi pernyataan yang tidak jadi pernyataan benar. Misalnya kayak gini. Saya tidak pergi sekolah karena hujan, saya tidak menggunakan sepatu. Nah, jawabannya nanti bisa pernyataan yang benar. Jadinya saya pergi sekolah karena tidak hujan. Contohnya kayak gitu. Ada mau tanya lagi? Lanjut, Kak. Lanjut. Kita lanjut ke ini nih, contoh nih. Ini ada salah satu, enggak, ya ini contoh mudah dari implikasi. Boleh dibaca dulu ini premis satunya. Ini kayaknya ganti dulu ya, jadi kecil. Boleh baca dulu, terus misalnya ini nggak kelihatan ya, atau kalau kelihatan. Kalau misalnya udah ngerti,
Boleh lanjut. Atau misalnya mau ditanyain, boleh. Sok baca dulu. Biar kaliannya, atau enggak boleh jadi pertanyaan, ini kenapa sih jadi kayak gini? Misal, ini yang pertama kenapa jikanya jadi sini? Ini yang kedua kenapa jikanya jadi pertama? Kayak gitu. Oh, ini udah ada chatnya. Masih kecil gak? Sedang, Mbak. Gimana dibaca nih ya? Kita ke pembahasannya. Di sini contohnya, P-nya, Ilham boleh pergi. Berarti ini pernyataan benar ya. Pernyataan benar. Berarti ini kayak gini. Terus premis keduanya, Ilham sudah mengerjakan PR. Berarti ini Ki. Ya. Berarti ini pernyataan dua-duanya itu benar-benar. Berarti tadi kita lihat. Berarti kalau benar-benar itu jawabannya harus benar ya. Di sini ada simpulannya, Ilham boleh pergi jika Ilham sudah mengerjakan PR. Yang kedua, jika sudah mengerjakan PR, Ilham boleh pergi. Yang ketiga, jika Ilham boleh pergi, maka Ilham sudah mengerjakan PR. Nah, ini adalah semua jawaban implikasi yang benar. Makanya kenapa si jawaban silogisme itu selalu semi mirip sih, selalu semi sama. Nah ini tuh betul semuanya ya. Ini semua jawaban dari si premis 1 sama si pernyataan negasi dari benar P sama Q itu mintanya ini kan, semua benar. Nah, tapi di jawaban nanti pilihannya pasti yang paling benar itu yang warna ungu ini. Ilham boleh pergi jika Ilham sudah mengerjakan PR. Karena ini si jikanya itu jadi kunci kan. Implikasi ini minta kita gimana sih cara kita ngelogisin jawaban itu, gimana sih cara nyari kunci yang tepat itu gimana. Kita langsung ingat aja, oh implikasi itu kata kuncinya jika sama maka gitu ya. Jika sama maka. Terus kalau pernyataan benar itu pasti penambahannya cuma satu, jika gitu. Kita lihat contoh yang tadi ini, penambahannya cuma jika kan. Ingat ya. Di sini paham? Tapi ini yang warna biru juga betul. Jika sudah mengerjakan PR, Ilham boleh pergi ini betul, cuman beda penempatan aja. Si posisi Ilham boleh perginya jadi ke bawah. Yang warna hitam agak abu-abu juga ini benar. Jika Ilham boleh pergi, maka Ilham sudah mengerjakan PR ini bedanya pakai maka doang. Ngerti nggak? Mau ditanyain nggak? Ini implikasi mudah ya? Mudah nggak? Ulang lagi, Mbak, pelan-pelan. Sekali Oh, lagi. pelan-pelan. Nih, ini ya. Ini tuh pakai rumus yang benar-benar hasilnya BBB gitu ya. Ini yang ini. Contoh yang di PPT ini pakai yang rumus ini. Ingat ya. Rumus benar, benar, benar. Terus, implikasi itu kuncinya jika sama maka. Nah, di sini ada contoh. Anggap aja ini jawaban ABCD lah ya. Ini A. Kita tulis ini A, ini B, ini C. Ini, anggap ini jawaban. Ini pernyataan benar yang pertamanya, Ilham boleh pergi. Pernyataan keduanya, Ilham sudah mengerjakan PR. Benar kan ini? Nggak ada kalimat negatif atau kalimat salah. Biasanya kalimat salah itu pernyataannya pakai kata tidak. Ini berarti dua-duanya benar. B. Nah, si B ini berarti ganti dulu biar bingung. Ini B, ini B. Jawabannya berarti apa? Harus B lagi. Jawabannya itu harus B lagi, harus positif lagi jawabannya. Di sini jawabannya lihat, semi mirip kan? Semuanya ada kata jika di AB. Di C juga ada, cuman di yang C ini ada kata maka. Jika sama maka. Nah, di contoh, si makanya nggak diambil dulu karena cuma salah satu kan yang diminta untuk implikasi itu jawabannya. Nah, yang pertama, jawabannya Ilham boleh pergi jika Ilham sudah mengerjakan PR. Ini implikasinya udah ketahuan kan, simpulannya udah ada kata jika. Yang B, jika sudah mengerjakan PR, Ilham boleh pergi. Ini penempatan premisnya salah, yang B ini ya. Tapi benar ini jawabannya, persimpulannya benar. Yang C, jika Ilham boleh pergi, maka Ilham sudah mengerjakan PR. Ini yang C betul, tapi penempatan makanya kalau mau di awal. Jadi jangan ada dua kunci, jangan ada kata jika sama maka. Kalau ada dua kata kunci ini biasanya ada di soal biimplikasi nanti ya, dilihatin. Nah, yang C sama B ini kurang tepat, walaupun betul jawabannya benar dua-duanya. Yang paling tepat itu yang A. Penempatan jikanya
ada di kata setelah Ilham sudah mengerjakan PR. Ngerti nggak? Atau bisa juga sih kata jikanya. Kata jikanya itu B paling tepat itu boleh juga misalnya jika sudah mengerjakan, jika boleh pergi, tapi ini aneh kan kalimatnya, jika boleh pergi, Ilham sudah mengerjakan PR. Tapi di sini tampilannya Ilham boleh pergi jika Ilham sudah mengerjakan PR. Ngerti nggak? Nah kalau yang B ini premisnya salah, penempatan premisnya. Padahal ini udah keras, kayaknya ini deh gara-gara lagu deh. Udah maksimal ini suaranya. Ada lagu-lagu gitu kan ini. Iya Kak, ada backsoundnya, tapi suaranya kayak jauh dari mic-nya Kak. Oh, ini udah gede banget padahal suaranya udah deket banget maksudnya sama ini. Lanjut Kak. Lanjut ya. Udah gede padahal ini suaranya. Nah, ini implikasi disebut juga kalimat bersyarat tunggal, artinya jika kalimat P bernilai benar, maka kalimat Q pun akan bernilai benar juga. Ini paling mudah ya. Ini soal yang mudah karena si rumusnya B, kayak gitu. Implikasi baru bernilai salah bila nilai dari pernyataan Q atau premis keduanya setelah kata maka bernilai salah. Tadi penempatannya, tapi kalau misalnya ada kata jika tidak gitu, jadinya tidak kan. Ini sebabnya pernyataan setelah maka adalah kesimpulan dari kalimat majemuk tersebut. Kayak gitu, ini kuncinya ya. Kita lanjut ke, ini rumusnya masih sama kayak tadi. Sama aja ya sama ini, kita lanjut dulu. Kita ke disjungsi. Nah ini, disjungsi itu salah satu, nggak salah satu sih, termasuk soal silogisme yang mudah karena kata kuncinya kita tinggal cari yang ada atau dannya. Nah, tapi bedanya kalau disjungsi itu kalau ata itu pernyataan yang benar, kalau dan itu menjadi pernyataan tidak benar atau salah. Nih, disjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung atau secara matematis disjungsi ditulis sebagai, ini lihat ya, P atau premis 1. Ini P-nya itu atau premis kedua konkludasi yang berarti P atau Q itu di antara P sama Q itu ada ataunya gitu. Ini contohnya, sekolah libur pada hari Sabtu, sekolah libur pada hari Minggu. Jadinya konkludasinya, kesimpulan disjungsinya, sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu. Nah, kalau pernyataannya benar-benar, itu jadinya atau, ada kata atau. Ingat ya, kalau pernyataan keduanya benar-benar, premis 1, premis 2-nya positif, nggak ada kata tidak. Suatu disjungsi akan menilai benar jika salah satu pernyataan menilai benar atau kedua pernyataan P dan Q menilai benar. Jadi sama kayak tadi implikasi, kalau benar-benar jawabannya harus benar. Ini kalau ingkaran disjungsi yang negatif itu kayak gini contohnya. Sekolah libur pada hari Sabtu atau Minggu. Jadinya si ataunya itu jadi dan. Pernyataan salahnya tuh jadi sekolah tidak libur pada hari Sabtu dan Minggu. Ini pernyataan salah berarti yang ini. Benar, salah. Bisa juga salah jadi salah tergantung si soalnya pengen apa pokoknya. Ya, terima kasih Kak. Ini suara aku tuh udah gede tapi keiniin sama lagu gitu kayaknya ya. Nah, udah berhenti ya lagunya. Nah, lanjut ya. Nih. Disjungsi kata kuncinya itu kalau misalnya pernyataan benar itu jawabannya harus atau. Kalau pernyataan yang tidak benar atau salah itu kata kuncinya dan. Ingat ya. Ada yang tanyain dulu? Disjungsi itu mudah juga menurut saya. Ada yang tanyain dulu nggak? Coba sok lihat dulu. Rumusnya seperti implikasi ya Mbak ya, yang ini. Ya. Peki itu ya. Iya, betul sama. Cuman mungkin ini kurang ininya nih, kurang apa penambahan si negasi atau ini nih, simbol ini nih. Simbol ingkaran. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya udah hafal rumus kayak gini benar-benar salah benarnya itu enak gitu. Kita nentuinnya tinggal kita si kata kuncinya itu posisinya aja yang benar gimana. Kadang kan bisa aja jawaban itu kayak gini. Sekolah libur pada hari Sabtu, Minggu
atau tidak libur. Ya, itu kan misalnya ngecoh. Maksudnya di jawaban tuh gitu yang bikin kita ngecoh nggak fokusnya tuh. Penambahan ataunya biasa di tengah, ini biasa ada di akhir juga. Jadi kita biasanya atau tuh di akhir ya atau di awal ya. Nah, kadang kita terkecoh di soal tuh kayak gitu di jawaban tuh. Ada yang mau tanya lagi? Nggak? Atau sebelum lanjut? Masih banyak ya PPT-nya, lanjut dulu ya. Udah jam 2. Nah, nih contohnya. Contohnya, buat soal disjungsi. Ia berada di luar atau di dalam. Ternyata tidak berada di luar. Berarti ini tidak benar ya. Berarti ini minta nggak benar. Oke, ini aja deh. Ini kayak gini. Berarti jawabannya harus salah juga. Jawabannya apa? Ini P-nya benar. Coba rumusnya benar salah tuh jawabannya harus benar. Nih ya, yang ini yang ketiga ya. Coba, ada yang tahu jawabannya apa? Ia berada di luar atau di dalam. Nah, jadi simpulannya simpan di atas nih sama si soal tuh. Si ataunya udah ada di awal. Ternyata tidak berada di luar. Berarti di sini, ini ya, ini jadinya kan udah jadi simpulan. Berarti ini tuh disebutnya hasil kalkulasi disjungsinya. Kalau ini berarti premis 2. Berarti di sini kita harus nyari premis 1-nya. Coba, jawabannya apa? Ada yang mau jawab? Nih, ini hasilnya. Yang C bukan, Kak? Ya, betul. Jadi ia berada di dalam. Nah, kalau misalnya udah ketahuan, tuh ya jawabannya C. Nah, ini premis 1, premis 2. Nah, hasilnya itu benar ya. Ini tuh berarti jawabannya benar. Ini itu benar. Nah, jadinya gini ya. Pernyataan benar, salah, benar. Jawabannya kayak gini. Ini B, ini B, ini S, ini B. Kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ini B, ini S, ini B. Jadi pernyataan benar salah itu hasilnya harus benar. Premis 1, premis 2, ini kalkulasinya. Caranya kecil, Kak. Kenapa ya? Masih kecil nggak? Enggak, tapi tadi kayak apa ya? Mic-nya menjauh gitu, Kak. Soalnya kayak gede kecil gitu, Kak. Kayak keredam gitu, Kak. Sekarang masih nggak? Coba bentar ya, cabut dulu ininya headsetnya. Oh ya, buat yang di grup berbayar, yang di grup Premium Bimbel Horia Digital, tanya masalah latihan soal di-share-nya nanti ya. Nanti setelah asar, setelah kegiatan Zoom Q silogismenya selesai, akan share latsol. Nanti si lacolnya itu tentang antonim, sinonim, analogi, sama silogisme. Seperti itu ya, jadi nanti akan kakak share di grup diskusinya Bimbel Horia Digital. Terus buat yang nanya masalah PPT akan di-share di grup premium ya, di grup Bimbel Premiumnya Bimbel Horia Digital.
Jadi buat yang gabung ke grup Bimbel Hore Digital, kalau yang baru gabung ke grup diskusi sama grup belajar aja, belum gabung yang ke grup premiumnya, nggak akan dapat ya, cuma paling nanti di-share recordnya. Cuma kalau yang udah gabung ke grup berbayarnya, bisa akan di-share kok nanti. Kemungkinan di-share-nya nanti malam atau enggak besok pagi untuk materinya. Oke, sambil nunggu Kain sebagai tentor benerin audionya, kakak jelaskan dulu tadi buat yang nanya masalah record akan kakak upload besok pagi ya, besok pagi atau besok siang di channel YouTube-nya Hore Digital. Buat yang belum subscribe bisa subscribe channel YouTube-nya Hore Digital, karena semua kegiatan Zoom recordnya akan diupload ke situ. Terus buat yang nanya tentang materi atau PPT segala macam, baik kegiatan dari SKD, baik TWK, TUTKP, TOEFL sama TPS, semua materi yang diberikan saat Zoom itu hanya diberikan ke grup berbayar ya, ke grup berbayarnya Bimbel Hore Digital. Untuk nanya masalah harga bimbelnya bisa cek aja di IG Hore Digital. Terus buat yang nanya latsol hari ini akan di-share nanti ya, sore sekitar jam 4 setelah asar atau setelah kegiatan Zoom ini. Nanti latsolnya tentang TIU verbal ya, ada sinonim antonim, analogi sama silogisme. Nanti latsolnya via Google Form. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak Bang. Oke. Hari ini kayaknya lagi tergabung. Kain bagaimana? Sudah bisa dimulai lagi? Ntar ya Kainnya lagi koneksi ulang. Itu ya buat yang tanya tentang link IG sama link YouTube-nya sudah kakak share di room chat. Buat yang belum subscribe sama belum follow bisa subscribe dan follow. Bentar ya kayaknya lagi menghubungkan ke audio. Bentar lagi bermasalah. Senin kalian pada libur nggak? Ribet ya. Tadi sampai sini, sampai soal. Untuk soal disjungsi ini udah paham belum? Maksudnya kayak gini.
Ngerti nggak? Lanjut ya. Nah, pokoknya soal disjungsi itu nggak akan beda jauh kayak gini. Tapi nggak akan selalu pertanyaan awalnya langsung simpulan. Bisa aja dari premis 1, premis 2 dulu, terus minta simpulan. Pokoknya jawabannya itu atau. Kata kuncinya ada atau. Kalau misalnya minta jadi pernyataan tidak benarnya atau jadi S, jadi salah itu jadinya jawabannya dan. Kita lanjut ya. Nah, lanjut ke konjungsi. Nah, konjungsi itu sama kayak disjungsi sifatnya. Jadi harus ada salah satu kata kunci yang hadir dalam jawabannya. Nah, konjungsi adalah kalimat majemuk yang dihubungkan oleh kata tanda hubung dan secara matematis dilambangkan dengan pi yang kebalik ya. Kalau tadi disjungsi itu pi yang biasa, kalau konjungsi itu pi yang kebalik ini ya. Nah, tadi kalau disjungsi ingat lagi ya, kalau di disjungsi itu jawabannya minta atau ya. Kalau konjungsi itu minta jawaban yang benarnya itu dan. Nah, ini contohnya, Nopi memiliki hewan peliharaan kucing. Nopi memiliki hewan peliharaan kelinci. Ini mudah ya soalnya. Konjungsinya, jadi jawaban konkludasi konjungsinya itu jadi gini. Nopi memiliki hewan peliharaan kucing dan kelinci. Nah, jadi hasilnya itu harus kayak gini. Pernyataan benarnya itu harus V-nya itu ada dan-nya itu kayak gini. Nah, ini mudah ya untuk contoh soal. Konjungsi akan bernilai benar jika dua pernyataan P dan Q bernilai benar. Ini rumusnya nggak beda jauh sama disjungsi sama implikasi. Nih, sama ya. Cuman bedanya pokoknya konjungsi itu kata hubung jawabannya itu minta pasti jawabannya dan. V yang kebalik. Nah, ini ada contoh minta pernyataan yang salah. Nopi memiliki hewan peliharaan kucing dan kelinci. Nah, ini tuh udah jadi kesimpulan ya. Berarti pernyataan yang salahnya itu kayak gini. Nopi tidak memiliki peliharaan kucing atau kelinci. Jadi kata salahnya tidak itu ada di setelah subjek. Tergantung nanti soalnya minta kayak gimana. Kalau misalnya si tidaknya di depan nggak jadi masalah. Kita lihat lagi nanti contohnya kayak gimana. Contoh soal yang dimintanya kayak gimana. Terus pokoknya ingat ya, disjungsi itu minta jawabannya atau. Kalau konjungsi itu dan. Nah, rumusnya nggak beda jauh sama disjungsi implikasi. Lanjut ke contoh soal. Nah, Sartono tidur, maka ia tidak membaca. Coba jawabannya mana nih? Kalau yang A ini sedikit panjang, tidak ada orang yang membaca dan tidur dalam waktu yang bersamaan. Ini nggak ada penyebutan subjek Sartono-nya. Kalau yang B, Sartono tidak tidur dan ia membaca. Yang C, Sartono tidur dan ia membaca. Yang D, Sartono tidak tidur dan membaca. Yang E, Sartono tidur dan tidak membaca. Kita lihat rumusnya dulu ya. Di sini premis satunya benar, premis keduanya maka ia tidak membaca. Berarti ini salah. Coba kita lihat benar sama salah. Benar sama salah jawabannya harus salah. Nih, yang ketiga. Yang ketiga berarti jawabannya apa? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab nggak? Ini pernyataannya benar. Ini pernyataannya salah. Jawabannya harus salah. Coba. Ada yang mau jawab nggak? Yang D berarti Ya, betul. Jadi si jawabannya itu Sartono tidak tidur dan membaca karena dia pernyataannya salah. Jadi Sartono itu tidak melakukan dua aktivitas yang sama secara bersamaan. Jadi si A ini termasuk gambaran dari jawaban yang kita temuin. Jadi maksudnya si A ini ngasih jawaban, kunci jawaban kita secara tidak langsung. Si yang A ini. Jadi jawabannya itu D. Sartono tidak tidur dan membaca. Jadi pernyataan yang salah. Betul ya? Lanjut ya. Kita lanjut ke biimplikasi. Nah, biimplikasi ini menjadi salah satu contoh silogisme yang sulit karena harus ada 3 kunci. Jadi harus ada ini nih, harus ada jawaban jika dan hanya jika, rancu kan. Jadinya benar-benar ngecoh. Jadi kita harus fokus ke ini. Biimplikasi merupakan pernyataan majemuk kalimat terbuka yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Nih jawabannya itu pasti harus ada jika dan hanya jika. Secara matematis dilambangkan sebagai pi sama dengan jadi ya sama dengan lah anggap aja ini Q. Untuk lebih jelasnya simak contoh slide berikut. Jadi pi itu sama dengan Q gitu. Pertama, contohnya Lisa memberikan uang kepada adiknya. Premis 1. Premis keduanya, Lisa lulus ujian. Diminta biimplikasinya kayak gimana? Jadinya jawabannya pernyataan benar tapi kan ya.
Lisa akan memberikan uang kepada adiknya hanya jika ia lulus ujian. Nah, kenapa dilambangkan kayak gini? Karena maksudnya P sama Q itu harus ada di dua premis satu, premis dua itu, jadi harus ada kata jika. Jadi kasarnya mah di P1 terus ada penambahan jika, di Q-nya juga harus ada penambahan jika. Ngerti nggak? Nah, rumusnya sama. Cuman bedanya di simbolnya aja. Kalau simbol disjungsi tadi pi. Kalau konjungsi pi yang kebalik. Kalau implikasi itu harus sama dengan ini, kurang panahnya satu ya. Jadi si premis satunya tuh ada penambahan jika. Premis duanya juga ada penambahan jika. Cuman ditambahin lagi konjungsi dan hanya. Gimana, ngerti gak? Yang buat implikasi. Simple tapi jawabannya kayak gini gitu. Penjelasannya simple tapi jawabannya kita harus benar-benar ingat 4 suku kata ini. Jika dan hanya jika. Lanjut ke contoh soal ya. Nih. Eka rajin belajar. Jika dan hanya jika ia lulus ujian nasional, Eka rajin belajar jika dan hanya jika tidak lulus ujian nasional. Nah, ini udah ada kata jika dan hanyanya. Jadi si soal ini udah ngasih tahu, nih ini tuh aku soal biimplikasi nih. Kalian tinggal nyari jawabannya. Nah, si soal ini udah ngasih jawaban, udah ngasih contoh kalau dia itu si biimplikasi. Karena udah ada ininya. Coba jawabannya apa? Di sini A, Eka tidak rajin belajar jika dan hanya jika ia tidak lulus ujian nasional. Yang B, Eka rajin belajar maka dan bisa jadi ia lulus ujian nasional. Yang C, Eka sangat rajin belajar jika dan hanya ia lulus ujian nasional. Yang D, Eka tidak rajin belajar dan hanya jika ia tidak lulus ujian nasional. Yang E, Eka rajin belajar jika dan hanya ia lulus ujian nasional. Coba jawabannya yang mana? Ini pakai rumus yang ini, lihat ya, ada kata tidak nih. Berarti pernyataannya nanti hasilnya harus salah. Coba. Jawabannya yang mana? Ada yang mau jawab? Ini udah di spoiler sama si soalnya kalau ini soal biimplikasi. Ini pernyataan benar, ini pernyataan salah, jawabannya harus salah. Ada yang mau jawab? D. Coba baca lagi benar deh. Ada yang mau ini? A. Betul. Tadi siapa yang jawab A? Betul ya. A. Ya, Riko. Betul tadi sama yang jawab. Betul ya. Jawabannya A. Ini jawabannya jadi ini. Eka tidak rajin belajar jika dan hanya jika ia tidak lulus. Nih, kita udah di spoiler sama kata tidak. Otomatis jawabannya itu pasti akan ada kata tidak di dua-dua premisnya. Di premis satu, premis keduanya. Di implikasi ini kan tadi saya jelaskan. Di premis satunya harus ada penambahan jika. Di premis duanya juga harus ada penambahan jika. Jadi kalau minta jawabannya salah, berarti kata tidaknya harus ada di premis satu, premis dua. Ngerti? Ngeliatin dulu. Lanjut ya. Lanjut, diimplikasi udah. Nah, silogisme. Ini maksudnya silogisme penarikan simpulannya. Silogisme merupakan penarikan simpulan dari dua pernyataan implikasi. Aturan silogisme adalah sebagai berikut. Jika P menjadi Q benar dan Q menjadi R benar, maka P R benar atau dinyatakan dalam bentuk premis nih. Premis satunya P sama dengan Q, premis 2 Q sama dengan R. Kesimpulannya bisa jadi P atau R atau sebaliknya Q menjadi R. Ini contohnya premis satunya. Jika rumah tidak dikunci, maka ibu pulang. Premis 1. Premis 2-nya, jika ibu pulang, maka ayah pulang. Nah, kesimpulannya, jika rumah tidak dikunci, maka ayah pulang. Nah, ini rumusnya sebenarnya sama kayak sebelum-sebelumnya. Cuman di sini, si pernyataan salahnya ada di awal kan. Nah, jawabannya, si kata tidaknya itu jadi ada di sini. Jadi, udah sesudah subjek. Sesudah subjeknya dulu. Sebelum subjek. Subjek jadi melakukan hal yang tidak dilakukan, ngerti nggak? Maksudnya kalau di Indonesia kan kita belajar kalimat subjek, predikat, objek, terus ada kalimat negatif, kalimat positif. Nah, ini sisiologisme itu jadinya dia minta kalimat negatif atau kalimat tidak. Ini sebenarnya sama sih, cuman ini caranya aja kayak gini gitu. Kita lanjut ya. Nah, ini contohnya, ini saya nulis soal yang mudah. Jika hujan, saya naik beca. Sekarang hujan. Coba jawabannya apa? Coba tadi contohnya kayak gitu. E.
Ya, betul jawabannya B ini ya udah ada titik. Jawabannya B ya. Jika hujan, saya naik beca. P sama dengan Q, sekarang hujan. Tadi rumusnya gimana? Salah. Tadi rumusnya Q sama dengan R. Jadi jawabannya nanti minta IR. Ini gini, saya naik beca. Sejauh ini kawan-kawan paham nggak maksudnya silogisme, maksudnya penarikan kesimpulan, ngerti kan? Dari soal contoh ini aja, ngerti kan? Maksudnya menalar logis itu seperti apa? Maksudnya menarik kesimpulan secara logis itu apa? Pokoknya dalam silogisme itu tidak boleh ada hipotesa sementara atau penarikan kesimpulan sementara, tapi harus secara penarikan sebenarnya harus benar gitu, dari mulai dari rumusnya, dari mulai kunci jawabannya itu ada apa, kunci-kunci yang tadi maksudnya itu kayak di implikasi terus ada apa, di konjungsi itu harus ada apa, di kuantor universal itu harus ada apa, eksistensial itu harus seperti apa jawabannya, ngerti kan? Paham ya? Ini contoh penarikan silogisme yang mudah. Pernyataan benar, benar, jawabannya minta kayak gimana. Jika hujan, saya naik beca. Sekarang hujan. Berarti simpulannya jadi saya naik beca. Ini tuh belum titik ya kalau minta jawaban. Lanjut ya. Ngerti nggak? Ngerti ya? Masih sepi chatnya. Kita lanjut ke penarikan simpulan modus tollens. Nah ini tuh modus tollens tuh yang tadi kita udah terapin di implikasi, disjungsi, konjungsi. Penarikan simpulan dengan modus tollens mengikuti aturan berikut. Nih, P sama dengan Q, pernyataan Q salah benar maka negasinya salah benar itu ditulisnya kayak gini. Tapi ini maksudnya disalah ya. Salah. Pernyataan salah. Salah. Pokoknya kalau ada negasi kayak gini berarti salah. Maksudnya saya itu jadi kalimat negatif nih ya. Di sini ada premis 1, jika Reni mengikuti lomba tari, maka Reni rajin berlatih. P sama dengan Q. Ini masih benar, pernyataan benar. Langsung ada pernyataan salahnya, negasi Q-nya, Reni tidak rajin belajar. Hasilnya berarti bakal salah. Reni tidak mengikuti lomba tari. Ini contohnya penarikan simpulan tollens. Tadi udah ya, pokoknya ini tuh rumus yang tadi aja, yang BBB, BSB, SSB, SBS kayak gitu. Ini ponem sama sebenarnya, pernyataan benar dan benar tidak benarnya. Nah ini premis 1, premis 2, kesimpulan, premis 1, premis ini yang BB-nya ya. Pokoknya kawan-kawan kayaknya udah ngerti deh maksudnya dari pernyataan benar tuh kayak gimana, hasilnya pernyataan salah tuh kayak gimana. Nah, ini ada tipsnya, tips mengerjakan soal penerapan logis. Pertama, pahami dan analisis pernyataan yang diberikan soal. Maksudnya, si soal itu minta jawaban apa sih? Apakah jawaban disjungsi? Apakah jawaban implikasi? Jadi, kadang di soal itu nggak akan langsung kayak gini, ini kan enak nih, ini biimplikasi. Berarti kita tinggal nerapin rumus biimplikasi. Beda kalau misalnya udah ke soal. Mereka nggak akan spoiler itu jawabannya apa gitu. Yang kedua, tentukan kesimpulan logis yang sesuai dengan pernyataan fakta yang diberikan soal. Hindari opini. Maksudnya opini itu pernyataan diri sendiri. Pernyataan yang emang menduga. Jadi di silogisme itu gak boleh menduga. Tapi harus kenali kunci dari awal tadi ya. Dari ingkaran sampai tadi apa? Silogisme. Terus triknya, pahami makna kata semua. Memiliki makna yang sama dengan kata setiap, yaitu tanpa terkecuali. Pahami makna kata beberapa, memiliki makna yang sama dengan kata ada, sementara, dan sebagian. Berarti ini apa? Yang pertama itu universal, yang kedua esensial. Terus ini ada contohnya, sama sih kayak tadi. Kalau yang ini tuh premis 1, premis 2, premis jadi berarti ini pakai modus ponems. Ini gampang ya. Jika Andi rajin belajar, maka Andi ini apa berarti? Masih ingat ini apa? Yang pertama? Ada yang mau ini? Yang pertama ini jenis soal apa? Kalau misalnya udah masuk ke soal, jika sama maka. Betul. Coba kita ini lagi. Jika sama maka itu termasuk ke impligisme, cuman cara penarikannya. Yang nomor 1 itu implikasi. Terus jika sama maka itu ingat ya implikasi.
yang kedua masih implikasi, yang ketiga masih implikasi. Pokoknya jika sama maka itu implikasi. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama, saya bacain aja ya. Maat lebih tua dari Meet dan Moot lebih muda dari Meet. Simpulannya apa? Nggak kelihatan ya? Coba sok. Sok boleh baca. Dari ketiga soal ini termasuk mudah yang menurut saya ini yang pertama ini ingkaran. Ini ingkaran. Yang kedua ini kuartor universal. Yang ini kuartor eksistensial. Ini jawabannya A ya. Maat lebih tua dari Moot. Ini yang nomor 2. Nomor 2 apa coba? Semua binatang dalam makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kera dalam binatang yang berekor, tidak semua binatang yang berekor dapat memanjat. Berarti apa jawabannya? Kera akan mati. Benar ya? Iya, betul. Jawabannya D. Ini ya, kata kuncinya ini udah ada di awal. Makhluk hidup sama mati. Yang ketiga, ini agak panjang nih. Soal silogisme, kalian jangan kaget ya, pasti kayak gini. Jadi ada 3-4 premis gitu. Tidak semua sarjana sastra menguasai bahasa Prancis. Tidak semua sarjana sastra Prancis lancar bicara bahasa Prancis. Semua sarjana jurusan Indonesia lancar bicara bahasa Indonesia. Sunayati adalah sarjana jurusan Jerman. Jawabannya ini apa? Yang A, Sunaryati lancar bicara bahasa Jerman. Yang B, Sunaryati mungkin tidak lancar bicara bahasa Prancis. Yang C, Sunaryati tidak mungkin lancar bicara bahasa Jerman. Ya udah ketahuan jawabannya. Sunaryati tidak mungkin tidak lancar berbahasa Jerman. Yang E, tidak ada kesimpulan yang benar. Tadi udah di-spoiler ya, jawabannya B. Sunaryati mungkin tidak lancar bicara bahasa Prancis. Karena ini ada kata tidak semua. Alhamdulillah, materinya udah beres. Ada yang mau tanyain dulu? Udah jam 14.24. Sampai sini paham? Kak, boleh ulang yang nomor 3 yang contohnya? Oh, boleh nih. Tidak semua sarjana sastra menguasai bahasa Prancis. Berarti ini pernyataan pertamanya udah salah ya. Negasi salah. Tidak semua sarjana sastra Prancis lancar berbicara bahasa Prancis. Negasi salah juga, pernyataan salah. Terus udah ada kesimpulannya nih. Semua sarjana jurusan Indonesia lancar bicara bahasa Indonesia. Ini pernyataan benar. Langsung ada kesimpulan. Nah, ini yang termasuk dua ini simpulannya. Sunaryati adalah sarjana jurusan Jerman. Dia minta simpulan lagi nih. Jawabannya B, Sunaryati mungkin tidak lancar bahasa Perancis. Kenapa? Karena di awal itu kita ngebahas si bahasa Perancisnya. Jadi si simpulan ini tuh minta si Sunaryati ini sebenarnya bisa nggak bahasa Perancis gitu. Si simpulan yang B ini minta, kan ada adalahnya nih, ini tuh termasuk deskriptif kan. Mendeskripsikan akhirnya si Sunaryati ini. Sunaryati adalah sarjana jurusan Jerman. Nah, di sini tidak semua sarjana sastra menguasai bahasa Prancis. Tidak semua sarjana sastra Prancis lancar bicara bahasa Prancis. Sedangkan Sunaryati ini sarjana Jerman, maka Sunaryati mungkin tidak lancar berbicara bahasa Prancis karena dia bukan anak bahasa sastra Prancis, melainkan Jerman. Jadi gak ada kaitannya gitu. Jadi jawabannya emang salah. Jawabannya pasti yang B. Ngerti nggak? Paham, Kak? Oke. Ada yang mau tanyain? Tentang silogisme ini udah beres ya. Semoga pada paham dari mulai lingkaran, kuantor, jenis-jenis implikasinya, penarikan kesimpulannya. Yang tanyain? Udah ya? Kalau udah mau langsung ke kalian ke Kaisan. Soalnya nggak ada yang nanya, udah pada ngerti ya berarti? Udah nggak ngeganjel dari materi kemarin yang disampaikan. Enggak ada yang mau nanya ya? Ya udah kalau gitu. Ya, makasih ya semuanya udah ngikutin dari awal sampai akhir. Sebelumnya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Kalau yang udah sering ikut Zoom saya kayaknya saya sering bermasalah di Zoom-nya. Maaf ya, semoga dimaafin. Semoga di materi selanjutnya bakal lebih lancar dan lebih seru dan makin banyak pesertanya. Ajak lagi teman-temannya biar bisa ikut Zoom lagi bareng saya untuk materi yang saya sampaikan udah banyak ada di YouTube-nya. Semoga kawan-kawan udah pada subscribe sama like. Gitu kali. Sekian dari saya ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang menuju sore.
Saya tutup ya. Terima kasih Kak Iin atas waktunya pada siang hari ini. Untuk yang tanya materi PPT, seperti yang udah Abang jelaskan tadi bahwa materi sama PPT-nya hanya di-share ke grup berbayar ya. Ke grup berbayar Bimbel Hore Digital atau grup premiumnya. Buat yang belum gabung ke grup berbayar bisa mendaftar ya. Untuk harganya bisa lihat di postingan di IG Hore Digital. Terus untuk yang record akan kakak upload di besok pagi ya. Besok pagi baru abang upload ke channel YouTube-nya Hore Digital. Jadi buat yang mau lihat recordnya, lihat siaran ulangnya bisa subscribe channel YouTube-nya ya, biar nggak ketinggalan info. Untuk latihan soal, kemungkinan abang share-nya kalau nggak nanti sore, nanti malam ya. Soalnya abang juga sore nanti mau ada perjalanan, jadi kemungkinan agak telat share latihan soalnya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, mungkin langsung di akhir aja ditutup. Terima kasih buat yang udah hadir dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dimengerti oleh semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya. Bro, makan abang tutup.